Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru-guru penguji PPG Angkatan 1 kategori 1 dalam jabatan 2022 Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Santria. Saya guru kimia di SMK Negeri 1 Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, dibuktikan dengan koran hari ini, kemudian jam digital, demi HP, tanggal 5. Saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah penuh semangat paginya. Semoga ke depan selama kita belajar akan lancar, penuh semangat. Oke, sebelum belajar pimpin doa dulu. Silakan Nina. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dulu. Dengan kita awali dengan doa, ya, sama kayak tadi penuh semangat, belajar juga penuh semangat. Oke, Bu cek hadiran dulu ya. Oke. Siapa udah masuk hari ini? Hadir semua. Masuk semua? Ya. Alhamdulillah. Ya. Biar hari ini tambah penuh semangat, ya. Kita nyanyikan lagu Mars SMK. Silakan berdiri. Apa sudah? Ya, lagu kita penuh semangat ya. Jadi nyanyinya harus dengan penuh semangat. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan tegak terkuat, berdaya saing dalam bekerja, mandiri penuh cita, jadilah kita generasi bangsa, kopi yang menggunakan, berbakti, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Nanti tunggu dulu. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkuat, berdaya saing
Bisa. Hebat. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sudah senang? Nanti kalau sudah semangat, aura positifnya terpancar. Ya. Jadi apapun ilmu yang ibu kasih hari ini masih semua. Semua sudah senang? Kalau senang apapun akan diterima dengan happy. Ya kan? Iya. Jadi materi kita hari ini ya itu judulnya hidrokarbon. Nah, ini contohnya jelas gambarnya yang sini posisi sini. Oke. Nah, ya ini beberapa contoh mungkin sering dilihat ya. Nah, itu contoh beberapa senyawa hidrokarbon yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita, ya. Di lingkungan kita itu nggak asing. Yang pertama gambar apa itu? Jelas ya, sate dibakar, bukan sate saja, sate dibakar. Kemudian yang bawah gula, di atas itu lilin, di bawah berbagai macam plastik. Satunya alam. Tahu alam? Sisa apa alamnya? Sisa bakaran. Nah, ini yang hubungannya dengan jurusan kalian, pangan, ya, hubungan dengan hasil pertanian, ya. Yang pertama itu adalah kandungannya itu glukosa, jadi gula, ya, tanaman menghasilkan gula. Yang kedua itu jeruk. Yang ketiga itu berbagai macam yang mengandung karbohidrat, jagung, apa ini yang mengandung karbohidrat? Padi. Ya. Berikutnya itu apa? Berbagai macam itu juga senyawa yang hubungannya dengan jurusan kalian, ya, yang mengandung hidrokarbon. Jadi materi kita hari ini itu ya. Oke, adapun tujuan pelajaran kita hari ini, oke. Yang pertama, kalian itu dengan belajar ini ibu harapkan nantinya bisa menjelaskan senyawa hidrokarbon itu dengan benar. Kemudian mengidentifikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian menganalisis kekhasan atom karbon dalam senyawa karbon dengan tepat. Kemudian menjelaskan kedudukannya atom C itu dalam rantai karbon itu sendiri. Kemudian bisa menganalisis jenis atom C-nya, baik primer, sekunder, tersier maupun kuarter itu dengan benar. Balik lagi ke hidrokarbon. Ada yang tahu apa sih sebenarnya? Apa tadi baru contohnya, ya? Contoh bendanya. Ada yang tahu kira-kira dari katanya hidrokarbon. Kemarin kan sudah belajar tentang unsur, ya. Nah, ada yang bisa apa itu hidrokarbon? Coba, atau kalau memang belum pernah dengar, coba dibuka di buku bab hidrokarbon. Apa sih hidrokarbon? Sebenarnya sudah bisa terlihat dari judulnya, ya. Hidrokarbon. Tuh, dari apa tuh? Gabungan dua unsur. Gabungan dua unsur. Benar, Satria, ya. Gabungan dua unsur. Apa beb? Gabungan dua unsur. Apa aja? Hidro dan karbon. Hidro dan karbon. Yakin hidro dan karbon. Ada nggak unsur namanya hidro? Kita kemarin sudah belajar nih dengan unsur. Iya, benar, ya. Jadi
hidrokarbon itu adalah senyawa yang dibahasnya itu adalah hidrogen dan karbon. Tapi titik fokusnya itu yang akan kita bahas hari ini adalah di karbonnya. Kenapa? Itu yang akan kita bahas hari ini. Paham ya? Oke. Jadi apa tadi? Hidrokarbon. Ada yang bisa ngulang jawaban Satria? Satria apa? Gabungan untuk apa? Apa yang akan dipelajari di hidrokarbon? Apa? Yang lain? Apa? Ayo. Jangan komutin terus. Ayo. Apa? Kan sudah disebutin Satria tadi, berarti tidak benar yang di belakang. Apa? Apa? Gabungan dua unsur jangan apa aja. Hidrogen dan nggak kelihatan, maaf. Bapak tulisnya agak kurang ini ya. Agak miring kayak. Nah, ini nganggu ini enggak? Jadi yang akan kita bahas hari ini ya, hidrogen dan ibu ada video ya, tolong dilihat dan diamati dan diperhatikan. Teman-teman juga Masati. Jelas gambarnya? Tersebut dalam dibakar. Nah, tentunya sampah tersebut menjadi panas dan berwarna hitam. Berikutnya contoh teman-teman mengapa jika kayu terbakar itu menjadi berwarna hitam. Dari kedua peristiwa ini kemudian muncul pertanyaan lebih lanjut. Apakah daging dan kayu tersusun dari atom yang sama sehingga jika terbakar menunjukkan warna yang sama pula? Ya, jadi ada masalahnya itu ya. Saat daging dibakar itu akan menghasilkan warna kayu juga akan saat dibakar juga berwarna hitam. Ada lagi yang kalau mengalami kalau dibakar menghasilkan warna hitam? Yang bisa ngasih contoh? Hah? Lilin. Ya, jambunya. Kalau lilinnya itu apa? Air, bumbunya dan hitam. Apa lagi? Jangan jauh-jauh. Di lingkungan kita, di rumah, di dapur, dalam kelas. Apalah kalau bisa nggak membayangkan kalau itu dibakar akan menghasilkan warna hitam. Kertas, apalagi? Besi. Apa pasti besi bisa dibakar kalau hitam? Asapnya bukan besinya, ya? Karet. Berarti kalau bahan jadinya apa itu? Karet itu. Kalau bahan produk sudah jadi, karet itu bisa diubah. Yang itu lagi banyak tadi rata-rata di lingkungan kita ini kalau yang mengalami pembakaran itu akan menghasilkan warna hitam. Timbul nggak dalam pertanyaan kalian, kenapa sih? Apa dia tahu sudah coba? Karena tersusun dari atom yang sama. Oh iya, susun atom yang sama. Cuma apa? Ya, makanya kita harus menjelaskan sedikit tentang. Nah, tadi kan kita belajar tentang hidrokarbon, tapi hari ini kita akan membahas tentang karbon. Lebih tepatnya kekhasan atom karbon. Ya. Ini contoh bentuknya ya. Yang hitam ini berarti dia melambangkan atom karbon. Yang putih ini atom H. Yang ini berarti atom C-nya 1. Yang satunya atom C-nya 2. Ya.
ada, harusnya ini pakai model berhubung sekolah kita belum punya, ini ibu buat sendiri. Pakai apa? Ada yang tahu pakai apa kira-kira ini? Lilin atau bahasa kiniannya plastisin, ya, atau lilin lah. Untuk ini biasa digunakan untuk membuat karya untuk anak-anak TK. Jadi ini juga bisa. Jadi tapi maafkanlah kalau bentuknya kurang, karena itu buatan manusia ya. Kalau yang model melimut itu memang buatan pabrik, nggak bagus bentuknya ya. Nah, ini karena plastisin nggak ada warna hitam, nah, tapi ibu samakan. Jadi yang orange ini pengganti karbon. Apa atom karbon itu banyak, hidrokarbon itu banyak sekali ditemui dalam kehidupan kita, baik pada lingkungan kita sehari-hari. Kenapa? Karena dia tadi mengandung atom karbon. Kenapa? Ada apa sih dengan atom karbon ini? Nah, itulah yang akan kita bahas, bahasan atom karbon. Apa penyebabnya? Ini penyebabnya dua ini. Nah, bisa dibaca? Ya. Pertama, atom karbon itu memiliki nomor atom. Nomor atom itu lihat di tabel periodik ya. Nomor atomnya 6 ya. 6 ya. 6. Maka konfigurasinya 2,4 ya. Yang elektron valensi inilah yang menyebabkan dia tangannya ada 4 ini. Nah, makanya gini bentuknya kan? Nih, ya. Ini yang lidi ini adalah ibarat tangannya. Ini atom karbonnya, ini tangannya. Jadi tangannya itu ada 4 karena tadi nomor atomnya 6, dibuat konfigurasinya, akhirnya elektron valensinya ada 4. 4 inilah yang membuatnya bisa berikatan dengan apapun. Olehnya itu makanya paling banyak dijumpai di alam bentuk senyawanya. Ya, dia kalau berikatan dengan H, itulah jadi, mana tadi gambarnya? Nah ini ya. Nah yang tangannya 4 ya. Itulah jadi tangannya 4, itulah namanya jadi metana. Metana itu adalah turunan dari minyak bumi. Yang minyak anak bagian dari minyak bumi, ya. Baru berikatan dengan atom H saja, ya. Kalau dia berikatan dengan salah satunya hanya lepas, berikatan dengan OH, oksigen hidrogen. Itu OH itu adalah turunan alkohol, namanya jadi metanol. Jadi turunan alkohol. Tahu alkohol? Nah, kalau itu obat itu nama mereknya banyak sih nama mereknya. Salah satunya, nah, pokoknya itu adalah turunan mengandung karbon juga, ya. Baru satu yang dicopot, yang berikat lain. Belum lagi kalau di ini ada berikatan dengan atom C lain. C-nya 2 itu lain lagi namanya. Kalau C-nya 2 itu namanya etana. Ya, namanya etana. Lalu itulah salah satu penyebab kenapa atom C itu paling banyak di alam, yang khususnya namanya senyawa hidrokarbon. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Penyebab yang kedua, ciri khas yang kedua. Nah, tadi dengan sebenarnya saling terkaitan hasilnya ya. Jadi dengan 4 tangan tadi yang dikulit keluar, maka ia membentuk ikatan kovalen. Membentuk ikatan intinya
dengan atom-atom yang lain. Dicontohkan sini dengan atom H. Ikatannya itu sangat kuat. Kalian berkawan ya, sohib ikatannya. Jadi kalau sohib gimana? Tidak mudah pecah. Nah, solid istilahnya. Sama ini. Makanya banyak senyawa-senyawa di alam karena ikatannya itu tidak mudah pecah. Jadi banyak terbentuk senyawa. Ya. Tuh. Kemudian itu jadi ciri asalnya itu ada dua. Akibatnya apa? Dengan itu banyak terbentuk senyawa atau hidrokarbon. Kemudian posisinya akibatnya kita akan juga membahas posisi atom C dalam rantainya. Jadi ada 4 tujuannya tadi ya. C primer, sekunder, apa tadi? Kedudukan. Ya, kedudukan atom karbon. Yang pertama itu C primer. Apa itu? Dia mengikat satu atom C lain. Nah, ya. Jadi kalau ini bentuknya ini R. Nah, ini R ini berarti karbon yang lain. C ini disebut C primer. Yang kedua C di atas. Ulang ya. C primer itu mengikat satu atom C lain. Ini atom C lain. C ini yang disebut C primer. Terus cirinya itu kan ada 4 tangan kan? Nah, yang C primer itu biasanya dia mengikat 3. Nah, kalau ketemu CH3 dalam suatu rantai karbon, maka itu C primer. Paham? Belakang? Paham? Yang kedua, C sekunder. C sekunder itu berarti mengikat 2. Nah, C nih. Karena dia harus 4, ini madu. Wow. Jadi cirinya C primer, C sekunder, CH2. 3, C tersier. Apa jadi kalau tersier? Kalau dari sini? Iya, benar tersier. Ya, mengikat 3. Nanti kalau dituliskan contohnya C, ini R, ini rantai lain ya. Ini berarti H. Jadi cirinya C. Nah, yang keempat, apa berarti? Yang lain pula ngaku Satria terus yang jawab. Berarti mengikat berapa? 4. Pinter ya. Mengikat 4 C yang lain. Jadi kalau digambarkan nih, ini F. Nah, ya. Jadi kalau ketemu CH3 berarti C primer, ketemu CH2 sekunder, ketemu CH tersier, ketemu C kuaterner. Ada yang mau tanya? Tidak. Kalau ada, Ibu ada lembar kegiatan, silakan dikerjakan. Bisa mencari sumber jawabannya, boleh pakai buku, ada bukunya semua. Bahan aja kemarin sudah dibagikan di grup. Coba ada yang buka HP dah? Mana mau HP? Coba buka. Mana coba? Mana bahan
bahan ajarnya. Bahan ajar. Nah. Buka. Apa tuh bacanya? Apa? Mungkin HP-nya enggak ini. Itu. Coba. Ada paket? Coba. Coba siapa yang sudah download? Nah ya, itu bahan ajarnya ya. Oke. Sudah di-download galau? Nah, jadi ngisi LKPD-nya bisa berdasarkan itu, atau mungkin kalau bahan ajar yang ibu kasihkan itu masih belum ketemu jawabannya, bisa di search di Google selama ada paket. Oh, tapi gue yakin semuanya di Google dan paket. Kalau ini lebih baik ada apa enggak, jangan sampai nggak ada paket daripada nggak ada. Enggak ada apa gimana? Mau jadi nyok. Ada pakai tapi dengan THP cuman. Aja juga. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Oke, silakan dikerjakan. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, buat dulu nama kelompoknya, nama anggotanya. Oke. Ada 5 kegiatan, 5 satunya. Tampilkan di sini ya. Kegiatannya. Oke, sebelum itu dijelaskan dulu ada. Nah, ya. Kelompok nama sudah diisi? Nah, jadi judulnya gasan atom karbon dan jenis atom karbon. Ini tujuannya tadi ya, sama yang ibu baca di depan tadi. Oke, sebelum mulai, jadi benar-benar dibaca soalnya ya. Jika ada yang bingung, silakan tanya pada ibu. Jangan tanya dengan kelompok lain, tapi kalau diskusi sama kelompok boleh, ya. Oke, jadi ada ini kegiatan pertama, ada tabel, baca soalnya. Kemudian isi di kotak-kotak itu ya. Kalau bingung boleh tanya. Nomor 2, jelaskah gambar di itu, mainan itu? Ya. Oke, yang pertama gambar apa itu? Kayu. Jelaskan. Kemudian? Kemudian ada 3 pertanyaan itu. Oke. Itu jawab di kotak biru. Oke, pertanyaan nomor 3. Ini mungkin bisa, tadi sudah dijelaskan tadi ya. Sifat khas dari atom karbon. Yang keempat, nah ini gambar rantai karbon. Yang ada angka-angkanya 1, 2 itu ya, itu menunjukkan itu bahwa menghitungnya dari pertama sini kan. Itu C1, itu 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ke atas 7, kemudian ke bawah samping ini yang ini ya, di C8,
Maksudnya gini, pertanyaannya itu apa? Tentukan yang merupakan C primer. Jadi kalau kalian jawabnya C primer adalah misalnya menurut kalian C2. Nah, gitu menjawabnya ya. Nah, gitu. Paham? Yang lain? Ini misalnya menurut kelompok kalian C primer itu adalah yang C2. Kemudian C4. Itu ya. Paham? Kelompok berapa? Kalau masih bingung kalian boleh tanya ya. Jangan bingung, jangan takut, jangan ragu. Kalau ragu susah di jalan. Oke, nomor 5 ini masih sama, cuma ini jumlahnya. Kalau tadi lebih ke yang mana sih? Kali ini misalnya C primernya ada berapa? Misalnya ada 5 jumlahnya. Tuh, kalau tadi tuh yang mana sih C primer itu? Nah, kali ini jumlahnya. Paham bedanya ya? Oke, menurut kelompok 2, C primernya ada 3. C sekundernya tidak ada. Boleh, bukan berarti harus ada dari keempat itu ya. Boleh saja tidak ada. Balik lagi ke pengertiannya, ya. Oke, silakan dikerjakan, silakan didiskusikan. Kalau ngerasa belum paham, belum jelas, boleh, ya. Mau satu paham nggak maksudnya? Ini kan ada tabel nih. Nah, tabel pertanyaannya apa nih? Nih. Nah, dari tabel ini maksudnya tentukan perbedaan senyawa karbon dan bukan senyawa karbon. Letaknya di mana? Coba lihat rumus molekulnya. Apalah kira-kira yang beda? Sesuai konteks pelajaran kita hari ini tentang apa? Nah, coba lihat apa jadi perbedaannya. Berarti kalau yang karbon apa? Kalau yang bukan karbon apa? Paham? Dihubungkan dengan konteks kita belajar hari ini. Paham? Apa coba? Yang bukan, yang karbon berarti. Kalau senyawa karbon apa jadi? Apa beda jadi? Jadi dari karbon. Oke, kalau yang ini Tidak terdiri dari atau lebih tepatnya karbon mengandung ya. Iya, lebih diperbagus lagi bahasanya ya. Ini bisa. Sudah gimana? Diskusinya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan beberapa kelompok yang lain menyimak ya. Jangan perwakilan saja ya. Tapi kalau ada kelompoknya beda dengan tim penyaji, silakan angkat tangan ya. Bu, kami hasilnya beda, gitu ya. Oke, siapa yang mau maju kelompok yang pertama? Kita ada 5 kegiatan ya, kita bagi 2 aja ya. Oke, penyaji pertama itu 1 sampai 3. Penyaji yang kedua 4 dan 5. Oke, kelompok yang pertama siapa yang mau ini? Ya, kelompok 1, silakan di situ. Oke, silakan. Jalan. Namanya penyajian kelompok. Kenakan dulu nama anggotanya. Oke, kenakan nama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan temannya. Kami dari kelompok 1 ingin menyajikan tentang hasil diskusi kami. Yang lain perhatikan ke depan. Nama kelompok 1 Anggi, 2 Nina, 3 Siti, 4 Sandi. Oke, silakan bacakan hasilnya. Nah, nggak bisa baca semua. Bisa kan? Yang bagi tabel berikut ini senyawa karbon, contoh batu kapur,
Langsung aja nak jawabannya apa hasil diskusinya? Iya. 1 etanol, 2 C2H, 5 OH, karbon, hidrogen dan oksigen, urea, CO, NH2, karbon, oksigen dan nitrogen. Oke, nomor 2. Suaranya agak besar, biar kawannya dengar. Amonium dan hidrogen ditambah oksigen. Oke, sudah. Jadi ibu potong dulu. Jadi pertanyaan 1 itu, jadi apa membuat 2 yang kalian sebut itu berbeda? Apa yang membuatnya berbeda? Apa yang membuatnya berbeda? Kandungan apa yang berbeda? Membuatnya berbeda apa? Kandungan. Dari judul itu baca tuh. Kandungan Senyawa apa? karbon dan bukan karbon. Jadi apa letak berbedanya? Di kandungan karbon. Oke, jadi nomor 1 kan yang sama, lain sama. Jadi nomor 1 itu terletak di perbedaan kandungan karbon. Yang kedua, lanjut. Langsung itu. Ya, langsung jawabannya. Karena selain asap, membakar secara terbuka akan menghasilkan 2 residu atau yang dapat mengandung logam beracun seperti merkuri, timbang dan arsen. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Mengapa bahan tersebut termasuk senyawa hidrokarbon? Itu masih bagian dari nomor 2 ya. Nah, lanjut. Memiliki sifat fisika yang sama dengan alkana, hanya sedikit larut, tidak lelah dan tidak jijik. Alkena hanya sama dengan alkena berbentuk atau C hanya Bahagian nih dari tadi pagi. Mr semakin Semoga besar. terpulang. Rumus umumnya CNH2M. Strukturnya memiliki ikatan rangkap 2. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kegiatan ke-3. Ya. Memiliki Yang lain perhatikan ya. sifat khas dari atom karbon pada kolom berikut. Memiliki 4 elektron valensi. 4 elektron valensi dapat digunakan untuk berbagai cara konvalen. Oke, sudah? Sudah. Silakan terus. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pertanyaan berikutnya kelompok siapa? 2. Kelompok 2. Oke, silakan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Halo. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah karbon. kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi mengenai hidrokarbon. Oke. Tapi sebelum kami mempresentasikan materi tadi, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, benar. Kami dari kelompok 2 dan perkenalkan nama saya Satria dan ini rekan-rekan saya dan ini bernama Besar. ini Mary. dan ini Hai. Kenal ya. Mantap. Nah, habis ini kenal. berdasarkan diskusi kami tadi dari rantai karbon berikut yang merupakan karbon C primer adalah C1, C7, C9, C8 dan C6. Sedangkan C sekunder adalah C2 dan C4, C tersier adalah C3 dan C
kuartener adalah C5. Oke. Ayo, pertanyaan berikutnya. Yang kelima, itu kan banyak atom karbon premier, sekunder, tersier, dan kuartener pada senyawa organik. Oke. Karbon premier berjumlah 6. Bukan premier. Oh, Premier. Premier itu kayak nonton bioskop ya. Karbon sekunder berjumlah 2. Oke. Yang 1, sedangkan kuartener juga 1. Oke. Sudah? Karena dari kami kalau Ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat duduk. Apakah teman-teman Tolong lagi ya. Nah, iya. apa yang terjadi jika daging sate tersebut berlalu-lalu di bakar? Nah, tentunya sate tersebut menjadi hangus dan berwarna Boleh hitam. cepet ya. Berikut dari kedua peristiwa ini, kemudian Siapa yang bisa jawab ya nanti ya? apakah daging dan kayu tersusun dari atom yang sama sehingga jika terbakar menunjukkan warna yang sama pula? Nah, siapa yang bisa jawab? Nah, kita diskusikan sudah nih. Oke, banyak contoh. Siapa yang bisa jawab? Kenapa daging dan kayu itu apakah dia tersusun dari atom yang sama atau tidak? Tapi dia bisa menghasilkan warna hitam semua saat dibakar. Apa tadi Satria, maaf? Jadi, daging dan kayu itu terdiri dari atom yang sama, yaitu sama-sama mengandung unsur yang bernama karbon. Pinter Satria. Yang lain kalau masih bingung dengan itu boleh tanya saya. Hebat, mana apa bahasa Koreanya? Bagus, pinter ya. Jadi, kenapa dia bisa sama-sama menghasilkan warna hitam? Karena kandungan atom C-nya sama. Atom C sama. Atom yang sama yaitu atom karbon. Atom karbon itulah yang menyebabkan dia berwarna hitam. Sampai saat ini ada yang mau tanya tentang materi kita hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada, karena tujuan kita ada 3 kan? Berarti kesimpulannya ada 3. Yang pertama siapa? Ya, Nelly. Oke, betul. Yang kedua siapa? Ya, Siti. Dengan gambar elektron valensi itu akan membentuk 4 tangan atom karbon dan membentuk ikatan kovalent dengan atom-atom yang lain. Pinter juga. Bagus. Yang ketiga siapa? Masa yang depan ini baik? Siapa? Yuk, Jaka. Kesimpulan ketiga apa? Bentuklah satu seperti atom empat. Oke. Bukan atom yang lain. 2. C. Sekunder yaitu mika 2 atom C yang lain. 3. C. Tersier yaitu mika 3 atom C yang lain. 4. C. Kuartener yaitu mika 4 atom C yang lain. Oke. Sudah ya? Yang lain dengar kesimpulannya? Yakin nggak ada pertanyaan? Tugas untuk di rumah itu sudah Ibu share-kan tadi rencana nanti waktu kita lalang ini ya. Habis jam kita ya. Ibu share di WhatsApp group. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung boleh tanya Ibu di kantor atau bisa kalau di rumah boleh WA Ibu ya. Untuk tadi yang sudah duluan selesai tadi kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Kasih tepuk tangan. 2 tadi. Yang lain bukan Ibu tetap ucapkan terima kasih, tetap semangat ya. Bagaimana belajar hari ini? Apakah menyenangkan? Ternyata kimia itu khususnya materi ini sangat dekat dengan kita.
Ya, ternyata sangat dekat. Memang ada istilah chemistry in the life is chemistry. Dalam tubuh kita ini semua mengandung karbon. Ya, jadi memang kita tuh tidak bisa lepas dari kimia. Emang benar-benar besar kekuasaan Tuhan itu ya. Jadi harus tetap bersyukur hidup ini. Apapun, apalagi kalau yang lagi putus cinta, itu masalah kecil ya. Semua ada jalannya ya. Jangan jadi patah semangat, jadi belajarnya jadi tegang. Harus tetap semangat. Oke, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Sebelum belajar, pimpin doa dulu. Siapa? Nina, pimpin doa. Mari ya teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.